Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Rismawati Ramdhani. Kembali lagi di HRTV Official. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi teori graf. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pohon pembangun, edge cut, bond, complement, dan kopohon. Ya. Nah, jika Anda ingat lagi suatu subgraf pembangun gitu ya di video sebelumnya gitu ya. Suatu subgraf dikatakan subgraf pembangun jika subgraf itu memuat semua titik di graf asalnya gitu. Jadi misalkan kita punya suatu graf G, lalu kita punya suatu subgraf dari G. Nah, subgraf itu akan dikatakan subgraf pembangun jika memuat semua titik di G gitu ya. Nah, pohon pembangun itu adalah subgraf pembangun yang berbentuk pohon. Ya, dapat Anda bayangkan ya. Y ini adalah contohnya, misalkan saya punya suatu graf G seperti ini, maka T ini adalah suatu pohon pembangun dari G. Dapat Anda lihat di sini, T ini merupakan pohon karena T terhubung dan tidak memuat lingkaran. Kemudian himpunan titik dari T sama dengan himpunan titik dari G. Ya. Maka T merupakan suatu pohon pembangun dari G. Nah, ini ada sebuah akibat yang mengatakan bahwa setiap graf terhubung memuat suatu pohon pembangun. Ya, jadi akan selalu ada pohon pembangun dalam sebuah graf terhubung. Gitu. Nah, buktinya silakan Anda coba ya. Nah, kemudian akibat 2.4.2, jika G merupakan graf terhubung, maka banyaknya sisi di G lebih dari sama dengan banyaknya titik di G dikurang 1. Ya, buktinya adalah misalkan G adalah suatu graf terhubung, maka berdasarkan akibat 2.4.1, G akan memuat suatu pohon pembangun yang sebut saja pohonnya T gitu ya. Nah, akibatnya apa? Karena T adalah suatu pohon pembangun gitu ya, maka T ini adalah subgraf pembangun ya. Sehingga kalau T ini adalah subgraf pembangun, maka banyaknya sisi di T ini akan kurang dari sama dengan banyaknya sisi di G gitu kan ya. Jadi saya tulis persamaan 1 di sini, banyaknya sisi di G lebih dari sama dengan banyaknya sisi di T ya. Selain itu, karena T adalah pohon, maka banyaknya sisi di T sama dengan banyaknya titik di T dikurang 1. Ya, seperti ini. Dan karena T adalah sebuah pohon pembangun dari G, maka banyaknya titik di T akan sama dengan banyaknya titik di G. Ya, jadi seperti ini saya punya persamaan yang ketiga. Maka berdasarkan ketiga persamaan ini kita dapatkan bahwa banyaknya sisi di G akan lebih besar sama dengan banyaknya titik di G dikurang 1 ya. Jadi dari persamaan 1 ya kita dapatkan karena banyaknya sisi dari T adalah sama dengan banyaknya titik dari T dikurang 1, maka persamaan 1 akan ekivalen dengan banyaknya sisi dari G lebih dari sama dengan banyaknya titik dari T dikurang 1. Lalu karena banyaknya titik dari T sama dengan banyaknya titik dari G, maka saya dapatkan banyaknya sisi dari G lebih dari sama dengan banyaknya titik dari G dikurang 1. Ya. Saya akan dapatkan seperti ini dan artinya akibat 2.4.2 terbukti. Ya. Selanjutnya adalah teorema 2.5. Misalkan T adalah suatu pohon pembangun dari suatu graf terhubung G, dan misalkan E adalah suatu sisi di G yang tidak ada di T, maka T plus E memuat sebuah cycle tunggal. Jadi T plus E ini akan memiliki suatu cycle dan cycle-nya hanya 1. Ya, seperti itu. Oke, silakan Anda coba buktikan juga ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang edge cut dan bond. Jangan tertukar ya. Yang kita bahas sebelum ini itu adalah cut edge ya. Dan sekarang kita akan membahas edge cut ya. Apa bedanya? Nanti kita akan cek ya. Sebelum kita membahas edge cut dan bond, kita perhatikan misalkan S dan S aksen adalah dua subhimpunan dari V ya. Jadi S dan S aksen ini adalah himpunan-himpunan titik gitu ya, yang merupakan subhimpunan dari himpunan titik di suatu graf. Nah, maka notasi ini, notasi siku S, S aksen ini
menotasikan suatu himpunan sisi-sisi yang salah satu titik ujungnya di S dan titik ujung lainnya di S aksen. Ya. Oke, jadi saya coba berikan ilustrasi ya. Kalau saya punya grafnya seperti ini adalah graf G dengan himpunan titiknya adalah himpunan dengan anggotanya V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, dan V8. Jika saya misalkan S-nya adalah suatu subhimpunan dari V, yang mana anggotanya adalah V1, V4, dan V8, lalu S aksennya adalah subhimpunan dari V juga yang anggotanya adalah V3, V5, V7 ya. Maka bagaimana dengan himpunan S, S aksennya gitu ya. Nah, untuk mengetahui S, S aksen, saya berikan ilustrasi terlebih dahulu untuk himpunan titik di S dan S aksen, saya beri warna yang berbeda ya. Titik-titik di S saya beri label ungu ya, dan titik-titik di S aksen saya beri label merah. Seperti ini ya. Maka S, S aksen ini adalah himpunan sisi-sisi yang titik ujungnya ada di S dan titik ujung lainnya ada di S aksen gitu. Jadi kita harus melihat sisi-sisi yang salah satu titik ujungnya adalah berwarna ungu dan titik ujung lainnya adalah berwarna merah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka di sini sisi-sisi dari S, S aksen itu adalah V1, V7 yang ini ya. Lalu V1, V5, kemudian V8, V5, V8, V7, lalu V8, V3, lalu V4, V3 ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ada sebanyak 5 sisi yang ada di S, S aksen. Oke. Ya, jadi ada 5 sisi yang merupakan anggota dari S, S aksen, ya saya beri tanda di sini yang sisi-sisi yang diberi label biru ya. Semoga dapat dipahami ya definisi dari notasi ini ya. Lalu bagaimana dengan edge cut dan bond? Apa edge cut dan apa itu bond gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke edge cut dulu ya. Suatu edge cut dari G adalah suatu subhimpunan dari E yang berbentuk seperti ini gitu ya. Jadi titik ujung, salah satu titik ujungnya ada di S dan titik ujung lainnya ada di S aksen, di mana S-nya adalah suatu subhimpunan sejati yang tak kosong dari V. Dan S aksennya itu adalah V kurang S. Jadi S aksen itu adalah betul sisa dari V setelah dikurangi oleh S gitu. Ya. Jadi misalnya graf yang sama seperti tadi ya. Jika saya misalkan S-nya adalah himpunan titik V1, V6, V7, dan V8, maka S aksen adalah himpunan titik V2, V3, V4, dan V5. Saya beri label ya untuk titik-titik di S dan di S aksen. Label merah untuk titik-titik di S aksen, label ungu untuk titik-titik di S. Maka sisi-sisi yang ada di S, S aksen itu adalah sisi-sisi yang salah satu titik ujungnya di label ungu dan titik ujung lainnya di label merah gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan sisi-sisinya adalah ini ya. Dan saya tandai seperti ini. Ini adalah sisi-sisi yang salah satu titik ujungnya ada di S dan titik ujung lainnya ada di S aksen ya. Nah, ini adalah edge cut. Ini adalah suatu edge cut di G ya. Jadi sisi-sisi ini, himpunan ini ya, merupakan suatu edge cut di G ya. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan di sini, ketika saya hapus semua sisi-sisi yang ada di edge cut tadi, maka kita akan dapatkan bahwa G-nya menjadi tidak terhubung. Jadi dengan kata lain, edge cut itu adalah himpunan sisi di G yang jika semua unsur di himpunan tersebut dihapus, menghasilkan komponen dari grafnya bertambah gitu ya. Jika graf G-nya adalah graf terhubung, maka ketika saya hapus semua sisi yang ada di edge cut-nya, maka grafnya menjadi graf tidak terhubung. Contohnya adalah graf G ini gitu. Nah, bond itu adalah edge cut tak kosong yang minimal. Ya, artinya jika saya kembali memperlihatkan contoh tadi ya, kita punya edge cut ini ya,
semua sisi yang diberi label biru itu adalah merupakan unsur-unsur di suatu edge cut. Nah, apakah ini sudah minimal? Dapatkah kita membuat suatu subhimpunan dari himpunan sisi edge cut ini, ya, sehingga jika semua sisi di subhimpunan tersebut dihapus, grafnya menjadi tidak terhubung gitu, ya. Di mana subhimpunannya banyaknya anggotanya lebih sedikit daripada edge cut ini, apakah bisa gitu ya? Perhatikan sisi-sisi yang ini, ada 4 buah sisi yang saya beri label biru. Sisi-sisi ini merupakan beberapa sisi yang ada di edge cut tadi, ya. Ada 4 sisi di sini. Saya coba hapuskan keempat sisi ini, apa yang terjadi? Saya hapuskan keempat sisi ini, saya hapus satu persatu. Saya coba hapus dulu yang sisi V6, V2. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kemudian saya hapus V1, V4. Sehingga seperti ini. Lalu kemudian saya hapus V8, V2. Seperti ini. Dan terakhir saya hapus V8, V4. Dapat Anda lihat, grafnya menjadi tidak terhubung. Ya. Nah, dan himpunan keempat sisi tadi itu merupakan bond. Ya, karena banyaknya sisi yang sudah minimal. Artinya kalau saya hanya menghapus 3 sisi, itu tidak akan mungkin grafnya tidak terhubung gitu. Setelah dihapus sisi-sisi tersebut, pasti akan tetap terhubung seperti itu. Maka suatu bond di G adalah himpunan sisi-sisi V1, V4, V6, V2, V8, V2, dan V8, V4. Ya, Anda dapat mencoba gitu ketika Anda mengambil 3 saja unsur di sini gitu ya. 3 unsur di sini kita ambil, apapun 3 unsur itu gitu ya. Maka setiap kita mengambil 3 unsur tersebut, lalu kita hapuskan 3 unsurnya, graf ini akan tetap terhubung gitu. Ya, jumlah sisi yang minimal yang saya bisa ambil sehingga ketika sejumlah sisi itu dihapus, menghasilkan grafnya tidak terhubung atau menghasilkan komponen graf menjadi bertambah, itu adalah sebanyak 4 sisi. Gitu. Ya, dan salah satunya adalah sisi-sisi yang ini. Gitu. Ya. Jadi ini adalah suatu bond di G, karena dia sudah merupakan edge cut yang tak kosong dan dia minimal. Gitu. Suatu cut edge E merupakan suatu bond, ya, karena penghapusan sisi E ini mengakibatkan komponen bertambah gitu, dan ini sudah minimal ya, cuma satu sisi gitu, itu berarti minimal. Maka suatu cut edge E itu akan merupakan suatu bond himpunan E gitu ya. Jika G-nya adalah suatu graf terhubung, maka suatu bond B di G adalah subhimpunan minimal dari E, sedemikian sehingga G min B tak terhubung. Gitu. Nah, selanjutnya adalah komplemen ya. Jika H adalah suatu subgraf dari G, maka komplemen dari H di G ini notasinya adalah seperti ini ya. Yaitu subgraf G dikurang EH. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya punya graf G seperti ini, lalu saya punya subgraf dari G-nya seperti ini, H-nya gitu ya. H-nya adalah subgraf dari G ya. Dapat Anda lihat ini subgraf, setiap sisi di sini, setiap titik di sini ada di sini, dan juga setiap sisi di sini juga ada di sini. Lalu bagaimana dengan komplemen dari H-nya gitu? Dapat Anda perhatikan berdasarkan definisi di sini ya. Komplemen H ini ya, komplemen dari H ini adalah subgraf G min EH. Dapat Anda lihat di sini, subgrafnya itu adalah merupakan graf G yang dikurangi oleh sisi-sisi di H. Artinya himpunan titik dari komplemen dari H ini adalah sama dengan himpunan titik dari G ya. Yang berkurang itu hanya sisinya saja gitu ya. Sehingga himpunan titik dari komplemen dari H yaitu semua titik-titik yang ada di G ya. V1 sampai V8. Lalu himpunan sisinya itu adalah himpunan sisi di G yang tidak ada di H gitu. Ya. Jadi di sini kita ambil semua sisi di G kecuali sisi-sisi yang ada di H ini. Jadi di antaranya adalah sisi yang ini ya, V1 V8 gitu ya. Kemudian V1 V7 tidak ada di H absen karena dia ada di H. V7 V8 juga seperti itu. Kemudian sisi yang lainnya adalah V6 V5 karena dia tidak ada di sini ya, tidak ada di H. Lalu V1 V4 ya.
lalu V2, V4 ya, lalu V2, V3 dan V4, V8 ya. Sorry, V4, V3. V8, V4 tidak termasuk di komplement dari H karena dia ada di H gitu ya. Jadi komplement dari H aksen itu adalah subgraf ini. Ya. Oke, kemudian jika G adalah suatu graf terhubung dan misalkan T adalah suatu pohon pembangun dari G, maka subgraf komplement dari T disebut sebagai kopohon dari G. Ya, jadi kalau misalnya saya punya graf G-nya seperti ini, dan ini adalah suatu pohon pembangun dari G ya, dapat Anda lihat di sini semua titik-titik di G ini termuat di T ya, dan dapat Anda lihat di sini tidak ada cycle dan terhubung T-nya ini ya, maka T merupakan pohon pembangun dari graf G. Maka suatu kopohon dari G adalah komplement dari T ya. Himpunan titik dari komplement dari T-nya ini adalah semua titik-titik yang ada di G ya. Lalu himpunan sisinya adalah himpunan sisi di G dikurang himpunan sisi di T gitu ya. Sehingga sisi-sisi yang ada di komplement dari T ini adalah sisi ini, dan ini ya. Jadi ini adalah suatu kopohon dari G ya. Ya, selanjutnya ada suatu teorema juga yang mengatakan bahwa misalkan T adalah suatu pohon pembangun dari suatu graf terhubung G, dan misalkan E merupakan suatu sisi di G, maka kopohon komplement T ini tidak memuat bond di G, dan komplement T plus E memuat suatu bond tunggal di G. Silakan Anda coba buktikan ya. Baik, sampai sini dulu ya materi kita pada video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe HRTifa Official. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.